Tuhan berkuasa atas alam semesta. Tuhan berkuasa atas matahari. Tuhan berkuasa atas hujan. Tuhan juga berkuasa atas gunung dan lautan. Tuhan yang hebat itu selalu menyertai kita saat senang, saat sedih. Masalah kita hanya kecil buat Tuhan. Tidak ada masalah yang terlalu besar buat Tuhan. Ya, Dia adalah Tuhan yang rela mati di atas kayu salib untuk adik-adik dan Lause. Mari anak-anak, kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah dan memuji Tuhan kita yang hebat. Mari kita nyanyikan He's the Lord. Hi children, let's worship God with our hands up. That's right, let's sing this with me. He's the Lord of the sunshine, the Lord of the rain. He's the Lord of the good times and Lord of the pain. He's the Lord of the mountains and Lord of the seas. He's the Lord of the music, the Lord of the children, the Lord of you and me. Let's try, continue to sing. He's the Lord of the sunshine and the Lord of the rain. He's the Lord of the good times and Lord of the pain. He's the Lord of the mountains and Lord of the seas. He's the Lord of the music, the Lord of the children, the Lord of you and me. He's the Lord of the sunshine, the Lord of the rain. He's the Lord of the good times and Lord of the pain. He's the Lord of the mountains and Lord of the seas. He's the Lord of the music, the Lord of the children, the Lord of you and me. Amen. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh mengikuti sekolah minggu online kembali ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami memuji Tuhan, tolong kami Tuhan supaya kami punya hati yang sungguh-sungguh mau menyenangkan hati Tuhan. Kami memuji Tuhan dengan semangat. Pimpin setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ayo adik-adik, kita semua semangat memuji Tuhan. Lause yakin adik-adik semua di rumah semangat memuji Tuhan karena kita punya Tuhan yang sangat hebat. Mari kita semua berdiri. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan gerakan ya. Rejoice in the Lord always. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice
Oke Lausetin. Halo adik-adik, kita akan memuji Tuhan lagi. Adik-adik tetap semangat ya memuji Tuhannya, karena Tuhan sudah memberikan sukacita di hati kita semua, di hati adik-adik dan di hati Lause. Kita akan sama-sama pujikan I've Got Joy. Adik-adik ikuti gerakan Lause ya. I've got joy down in my heart, deep deep down in my heart. J-O-Y down in my heart, deep deep down in my heart. Jesus give it to me, and no one can destroy it. Destroy, destroy, destroy. I've got joy down in my heart, deep deep down in my heart. I've got joy down in my heart, deep deep down in my heart. J-O-Y down in my heart, deep deep down in my heart. Jesus give it to me, and no one can destroy it. Destroy, destroy, destroy. I've got joy down in my heart, deep deep down in my heart. Yeay, tidak ada yang dapat mengambil J-O-Y, joy, yang sudah Tuhan berikan di hati kita. Bahkan situasi pandemi saat ini, Tuhan tetap memberikan joy di hati kita. Seperti saat ini, Tuhan memberikan joy ketika kita beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ketika kita di dalam kesulitan. Tuhan selalu menolong dan menjaga kita semua. Adik-adik, mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik dapat men-scan QRIS di bawah ini atau mentransfer ke nomor rekening di bawah ini. Bisa minta tolong mama atau papa ya. Kita akan memberikan persembahan bersama-sama dengan menyanyikan lagu Tuhan Penjagaku. Lirik lagu ini diambil dari Kitab Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Kita akan bersama-sama memujikannya. Ku melayangkan mata ke gunung-gunung, dari mana datang pertolonganku? Pertolonganku adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tak terlelap, tak tertidur, ialah Tuhan penjaga Israel. Ku melayangkan mata ke gunung-gunung, dari mana datang pertolonganku? Pertolonganku adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tak terlelap, tak tertidur. Ya Tuhan menjaga Israel. Mari kita berdoa. Semua adik-adik tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan selalu menolong dan menjaga kami. Bahkan ketika kami dalam kesulitan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami, hari ini kami membawa persembahan. Kiranya Tuhan menyucikan dan mau memakainya untuk pekerjaan Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya hati kami boleh siap untuk mendengarkannya dengan baik. Tolong juga Losetean yang akan menyampaikannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yes, pandemi COVID sudah selesai. Virus corona sudah tidak ada lagi. Dan sekarang Anto mau melakukan hobi Anto, yaitu sepak bola. Dan terlebih lagi, Anto bisa main sepak bola tanpa harus pakai masker. Yes, main sepak bola. Yuhu. Ini hobi Anto ya. Dan nanti Anto mau ibadah sekolah minggu di gereja. Nah ya. Sudah 8:30. Anto harus siap-siap untuk mandi terus pergi ke gereja ibadah sekolah minggu. Ya, ayo. Siap-siap ya. Siap ini. Siap, terima ya. Anto siap-siap untuk pergi ke gereja, ibadah di gereja. Anto sudah kepingin sekali ketemu sama teman-teman semua di gereja. Dan terlebih lagi, Anto sudah kepingin sekali batagor yang di belakang gereja itu. 2 porsi. Nanti sesudah ibadah tambah bakso di belakang gereja juga 2 porsi. Ya, kepingin sekali ya. Ya, sekarang Anto mau pergi ke gereja ibadah dulu ya. Yuk. Anto, cepat bangun. Ikut sekolah minggu online. Aduh, ternyata cuma mimpi. Anto pikir ibadah di gereja, ternyata masih online. Pagi adik-adik, senang sekali langsung bisa ketemu adik-adik hari ini lagi. Nah, adik-adik langsung ingin tahu ya, adik-adik di rumah khususnya adik-adik kelas kecil ya.
apakah sudah bisa membaca dengan lancar belum? Ayo, Lausu ingin coba ya. Nah, adik-adik coba perhatikan. Di depan Lausu ada sebuah kata. Kata apa ini adik-adik? Nah, coba kita lihat dulu. Di ujung sana ada huruf apa? Ayo, ada yang tahu huruf apa adik-adik? Hah? Huruf apa? Apa? Ya, huruf M. Pinter. Nah, coba yang berikutnya. Huruf apa adik-adik? Yang kedua, ada yang tahu? Hah? Apa itu? Apa? Oh, ya. Betul sekali. Nah, coba huruf yang ketiga. Coba adik-adik yang sana, di pojok sana, baju merah. Hah? Ya, betul, huruf M. Huruf ini sama dengan huruf yang pertama. Nah, coba kita lihat huruf yang berikutnya. Huruf apa adik-adik? Ya, ada yang tahu? Huruf T. Betul sekali. Nah, ini huruf yang terakhir. Nah, coba siapa? Apa? Ya, huruf I. Nah, adik-adik, ini kalau dibaca menjadi apa adik-adik? Ada yang tahu? Ayo, apa? Apa? Mimi, pingin. Oh ya, mimpi. Ya, betul sekali. Kata ini dibacanya menjadi mimpi. Nah, adik-adik, apa itu mimpi adik-adik? Ada yang tahu? Nah, mungkin adik-adik kelas besar ada yang sudah tahu apa itu mimpi? Hah, ada yang tahu? Nah, adik-adik, mimpi kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang terlihat atau yang dialami waktu kita tidur atau kita hanya berangan-angan. Itu menurut Kamus Bahasa Indonesia. Nah, seperti tadi adik-adik, Anto itu bermimpi bahwa dia itu sudah bebas. Dia sudah bebas bermain, kemudian tidak usah memakai masker lagi. Dan juga dia sudah pergi ke sekolah minggu bertemu dengan teman-temannya. Namun itu hanya mimpi saja adik-adik, bukan merupakan satu kenyataan atau satu kebenaran. Nah, adik-adik, mimpi mungkin merupakan satu angan-angan, tapi mimpi kadang juga bisa menjadi suatu kenyataan. Nah, dan ini ternyata terjadi di dalam Alkitab. Ada seorang tokoh Alkitab yang mimpinya menjadi suatu kenyataan. Siapa dia adik-adik? Dia adalah Yusuf. Dulu adik-adik tinggal huruf M. Nah, coba kita mulai saja dengan huruf yang pertama ini. M. M, muasal. Kita akan melihat muasal atau asal usul dari Yusuf ini. Siapakah Yusuf itu? Yusuf berasal dari keluarga yang besar. Saudaranya banyak. Saudaranya ada yang bernama Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon, Dan, Naftali, Gad, Asher, dan Benjamin. Dan dia merupakan anak kedua terakhir yang merupakan salah satu anak kesayangan papanya, Yakub. Saking sayangnya Yakub kepada Yusuf, maka dibuatnya jubah yang maha indah untuk Yusuf. Bahannya terbuat dari kain yang bagus sekali. Yakub sangat menyayangi Yusuf karena Yusuf adalah anak dari Rahel, istri Yakub yang sangat dicintainya. Dan Yusuf pun lahir di saat usia Yakub tidak muda lagi. Hal ini yang membuat Yusuf sangat disayangi. Perlakuan khusus dan spesial Yakub terhadap Yusuf membuat saudara-saudaranya menjadi iri. Ya, mereka merasa tidak adil perlakuan sang ayah kepada mereka.
Ditambah lagi pada suatu hari Yusuf bermimpi. Yusuf bermimpi dan menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkas gandumku dan berdiri tegak. Dan datanglah berkas-berkas kalian semua mengelilingiku dan sujud menyembah kepada berkasku. Mendengar ceritanya Yusuf, saudara-saudaranya berkata, "Apakah kamu akan menjadi raja atas kami dan berkuasa atas kami?" Sambil dengan sinis mereka memandang satu sama lain. Beberapa saat kemudian, Yusuf menceritakan mimpinya yang lain. Katanya, "Aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang datang sujud menyembah kepadaku." Wah, mendengar mimpinya Yusuf, Yakub berkata, "Kamu mimpi? Apa mimpimu itu? Masa ibu dan ayahmu serta saudara-saudaramu yang lain sujud menyembahmu?" Adik-adik, Yakub menyimpan semua hal tersebut dalam hatinya. Melihat perlakuan dan ceritanya mimpinya Yusuf, para saudara-saudaranya bukan hanya iri, namun mereka marah. Mereka merasa keterlaluan bahwa apa yang diceritakan Yusuf itu sangat tidak menghargai mereka sebagai kakak mereka. Akhirnya karena amarah mereka yang memuncak-muncak, mereka memulai merencanakan hal-hal yang tidak baik kepada Yusuf. Suatu hari, di saat saudara-saudaranya sedang mengembalakan kambing domba di dekat Siklem, Yakub meminta Yusuf untuk mengecek apakah mereka dalam keadaan baik. Maka bergegaslah Yusuf mencari saudara-saudaranya di Siklem. Sesampainya di sana, Yusuf tidak menemukan mereka. Karena info dari orang-orang di situ bahwa mereka sudah ke Dotan. Maka disusulah mereka ke Dotan. Namun dari kejauhan sana, saudara-saudaranya sudah melihat kedatangan Yusuf. Mereka mengatakan, "Itu, si tukang mimpi itu datang. Ayo kita bunuh dia dan lemparkan dia di dalam sumur." Namun Ruben, kakak yang terbesar, tidak setuju. "Mengapa kita harus menumpahkan darah saudara kita sendiri? Kita lemparkan dia saja ke dalam sumur tersebut." Dan akhirnya mereka setuju. Dan dibawalah Yusuf, dibukanya jubah yang indah itu, dan dilemparlah dia ke dalam sumur. Sembari mereka makan, tiba-tiba datang seorang Ismail. Maka muncullah ide untuk menjual Yusuf. Dan akhirnya mereka menjual Yusuf dengan harga 20 sikal perak. Maka Yusuf dibawa oleh saudagar Midian tersebut ke Mesir. Setelah dijualnya Yusuf, mereka begitu senang karena orang yang membuat mereka iri sudah tidak ada. Namun lain dengan Ruben. Ruben menjadi panik. Mengapa? Ruben tidak tahu harus mengatakan apa buat ayahnya bila ditanya di manakah Yusuf. Dia benar-benar panik. Namun akhirnya mereka mengambil jubahnya Yusuf dan kemudian dicelupkan di dalam darah kambing yang mereka sembelihi. Dan mereka berencana
membawa jubah tersebut kepada sang ayah dan mengatakan mereka menemukan jubah tersebut di jalan. Dan tolong ayah lihat, apakah benar ini jubah Yusuf? Sesampai di rumah ayahnya begitu kaget. Karena setelah melihat jubah tersebut, ternyata benar itu adalah jubah yang diberikan kepada Yusuf, anak kesayangannya itu. Yakub sedih karena disangka bahwa Yusuf sudah diterkam oleh binatang buas. Yakub bersedih dan berkabung atas kepergian Yusuf. Adik-adik, apa yang dilakukan saudara-saudaranya Yusuf kepada Yusuf, apakah benar? Marilah kita introspeksi diri, koreksi diri kita. Allah berbicara lewat mimpinya Yusuf, dan apa yang dikatakan lewat mimpi tersebut akan menjadi suatu kenyataan. Namun, saudara-saudaranya Yusuf merasa terancam. Mereka merasa tidak dihargai, membuat mereka iri, disertai oleh marah. Namun, akhirnya mereka panik sendiri. Kenapa? Karena apa yang mereka lakukan itu tidak benar dan salah adanya. Demikian pula dengan kita, adik-adik. Kadang di saat firman Tuhan datang kepada kita merasa firman Tuhan itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita merasa tidak nyaman, kita dirugikan, sehingga mungkin kita marah, kita iri, dan melakukan hal-hal yang tidak benar, sehingga membuat kita panik sendiri karena melakukan hal yang salah dan keliru. Bukankah seperti itu, adik-adik? Tapi biarlah sebaliknya, di saat firman Tuhan disampaikan, biarlah kita dengan rendah hati mau taat menuruti perintah Tuhan. Adik-adik, kadang kita malas belajar ataupun latihan piano dan lain sebagainya. Sehingga kita mungkin akan mendapat nilai jelek dan tidak bisa memenangi atau gagal dalam satu perlombaan. Kita marah, kita merasa iri dengan adik kita yang dengan giat latihan setiap hari. Bahkan karena merasa tersaingi, kita sering merencanakan dan melakukan hal-hal yang tidak benar. Karena iri, kita kadang sering mengganggu adik kita saat dia latihan dengan tujuan agar adik kita gagal dalam perlombaan itu. Adik-adik, ini cara yang salah. Jangan biarkan iri, marah, dan panik itu ada dalam hati kita. Dan biarlah gantikan semua itu dengan ikut firman Tuhan, melakukan perintahnya, dan pasti Tuhan akan menolong dan memberkati kita. Inilah yang dilakukan oleh Yusuf. Walaupun diperlakukan tidak baik, dia taat kepada Tuhan, dan memang Tuhan menyertainya dan menolong Yusuf. Buktinya apa, adik-adik? Dikala saudara-saudaranya mau membunuh dia, Tuhan menghalaukan. Sehingga akhirnya Yusuf dijual ke saudagar Midian. Dan lewat saudagar ini, rencana Allah atas hidup Yusuf digenapi. Mau tahu cerita selanjutnya, adik-adik? Ikuti terus sekolah minggu online kita pada minggu-minggu mendatang. Oke? Kita akan mengakhiri cerita kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Mengingatkan kami ya Tuhan, di saat Engkau berfirman, biarlah hati kami dengan rendah hati dan mau menaati semua firman-Mu ya Tuhan. Jangan karena firman-Mu memberatkan kami dan membuat kami tidak nyaman sehingga kami mengabaikannya, bahkan melakukan hal-hal yang tidak benar ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, karena kami sering melakukannya ya Tuhan.
Ajarkan kami dan tolong kami ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau adalah satu-satunya penolong kami dan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, kita akan menghafal ayat hafalan kita yang terambil dari Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Sekali lagi, kita akan sama-sama membaca di dalam Mazmur 121 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Oke, sudah dapat? Kita akan membaca sekali dulu sambil kita perlahan-lahan menghafalnya. Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, kita akan baca ya sekali lagi sambil ada ayat yang dihilangkan. Ya, ada kata-kata yang dihilangkan sambil kita menghafal pelan-pelan. Oke, sekali lagi ya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, coba kita hafal lagi. Kita baca sambil hafal ya sekali lagi. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, oke, coba tutup Alkitab. Kita akan coba menghafal bersama-sama. Ya, siap? Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Halo anak-anak, sekarang waktunya aktivitas. Mari kita buat sama-sama. I want to be faithful, I want to be true, I want to be faithful in all that I do. I want to be faithful through every test. I want to be faithful, I'll give it my best. I want to live for Jesus, I want to please God's Son. If He has found me faithful, I'll hear Him say, well done. I want to be faithful, I want to be true, I want to be faithful in all that I do. I want to be faithful through every test. I want to be faithful, I'll give it my best. I want to be faithful, I'll give Him my best. I want to be faithful, I want to be true, I want to be faithful in all that I do. I want to be faithful through every test. I want to be faithful, I'll give it my best. I want to live for Jesus, I want to please God's Son. If He has found me faithful, I'll hear Him say, well done. I want to be faithful, I want to be true,
Adik-adik, ibadah kita sampai di sini. Adik-adik tetap jaga kesehatan dan tetap semangat mengikuti ibadah online ya. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.